dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok ekonomi teknik mengenai eh, pabrik asam nitrat. Bisa di next. Sebelumnya, kita memperkenalkan anggota kelompok kita ya teman-teman. Sini saya sendiri ada Ahmad Fadil Wisudawan dengan NIM I05222001. Saya Atoilah Dwi Bagus dengan NIM I05220015. Saya David Algi Ferdinarianto dengan NIM I05222030. Saya Zaki Akmal saya Zaki Akmal Ibrahim, NIM I05 22036. Saya Narari Rini Suara, NIM I05 22080. Oke, next. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membangun pabrik asam nitrat dari sodium nitrat dan asam sulfat dengan kapasitas 50.000 ton per tahun yang akan di-upscale sebanyak 100% dan berencana akan didirikan di tahun 2027 dan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Next. Mengapa kita memilih Gresik, Jawa Timur sebagai tempat pendirian pabriknya? Karena alasan yang pertama itu ada dekat dengan sumber bahan baku. Gresik memiliki akses sumber bahan baku seperti gas alam yang digunakan dalam produksi pupuk, terutama dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Yang alasan kedua yaitu dekat dengan pasar konsumen. Jawa Timur adalah salah satu pusat pertanian di Indonesia sehingga kebutuhan pupuk yang tinggi terutama di daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, dan sekitarnya. Untuk alasan yang ketiga yaitu ada akses ke pelabuhan untuk ekspor. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Gresik sendiri memudahkan distribusi pupuk ke pasar domestik dan internasional. Next. Berikut untuk flow diagramnya. Jadi untuk tahapan prosesnya di sini asam nitrat dengan menggunakan bahan baku sodium nitrat dan asam sulfat secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan bahan baku. Bahan baku asam sulfat pada fase cair dengan kemurnian 98% disimpan dalam tangki penyimpanan T01 pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Sementara sodium nitrat dengan kemurnian 96% disimpan dalam silo S01 pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Bahan baku asam sulfat dialirkan menggunakan pompa P01 menuju reaktor semi batch R01. Sodium nitrat dari silo diumpankan ke bed conveyor BC01 kemudian dibawa menuju reaktor semi batch R01 dengan menggunakan bucket elevator BE01. Yang kedua itu ada tahap reaksi. Tahapan ini bertujuan untuk mereaksikan asam sulfat dan sodium nitrat menjadi asam nitrat dan niter cake. Reaksi yang terjadi dalam reaktor R01 berlangsung pada fase padat cair sehingga dengan suhu 150 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selama reaksi berlangsung, gas asam nitrat yang terbentuk mengalami dekomposisi sebanyak 10-12% menjadi nitrogen dioksida dan oksigen. Hasil atas reaktor berupa campuran asam nitrat, nitrogen dioksida, oksigen, dan air dengan fase gas dan hasil bawah reaktor yaitu nitercake yang berupa campuran sodium bisulfat, sodium nitrat, asam sulfat, dan air dengan fase slari. Reaksi yang terjadi dalam reaktor ini yaitu NaNO3 tambah H2SO4 menjadi HNO3 plus NaHSO4 dan juga ada reaksi dekomposisi HNO3 yaitu HNO3 menjadi NO2 plus setengah H2O plus seperempat O2. Reaksi berlangsung secara eksotermis. Panas perlu ditambahkan ke dalam reaktor melalui jaket pemanas untuk menjaga suhu reaksi pada suhu 150 derajat Celcius. Untuk tahap yang terakhir itu tahap pemisahan dan pemurnian produk. Hasil atas reaktor berupa campuran gas didinginkan dan diimbunkan dalam kondensor CD01 sampai mencapai suhu 87,19 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemisahan antara uap dan cairannya. Hasil atas kondensor CD01 berupa cairan nitrogen dioksida, oksigen asam nitrat, dan
air berfase gas yang telah dipisahkan. Hasil atas kondensor diolah melalui unit pengolahan limbah. Hasil bawah kondensor berupa asam nitrat dan air dalam fase cair dialirkan dengan pompa menuju tangki sementara T02 untuk disimpan terlebih dahulu selama 1 hari sebelum dilakukan pemurnian. Penyimpanan dilakukan agar produk dari ketiga reaktor yang terbentuk dapat terkumpul menjadi satu dan dapat diproses secara kontinu. Hasil bawah reaktor berupa niter keg yang berbentuk kelelehan dialirkan dengan belt conveyor BC02 menuju bak penampungan sementara B01 untuk didinginkan sampai suhu 30 derajat Celcius. Niter keg yang telah didinginkan dan terbentuk padatan kemudian diumpan dengan bed conveyor BC03 menuju crusher TR01 untuk dihaluskan sampai menjadi butiran kecil atau serbuk. Niter keg yang telah dihaluskan dibawa menuju silo penyimpanan niter keg S02 dengan bucket elevator B02. Produk samping niter keg siap untuk dipasarkan. Produk asam nitrat dan air yang telah tersimpan dalam tangki sementara kemudian dialirkan dengan pompa menuju menara distilasi MD01 untuk dimurnikan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pasar. Hasil atas menara distilasi berupa produk asam nitrat dan air dilewatkan menuju kondensor CD02 untuk dihembuskan sebelum menuju tangki produk. Hasil bawah menara distilasi berupa sisa asam nitrat dan air dilewatkan menuju reboiler parsial RB01 untuk diuapkan kemudian menuju unit pengolahan limbah. Produk asam nitrat yang telah diumumkan kemudian ditampung dalam akumulator ACC01 dan dialirkan menuju tangki produk T03 untuk dipasarkan. Next. Ya, lalu ada fungsi alat. Yang pertama ada tangki penyimpanan asam sulfat, yaitu berfungsi untuk menyimpan bahan baku H2SO4 dan HNO3. Lalu ada silo untuk menyimpan bahan baku NaNO3 dan produk niter keg. Lalu ada reaktor, yaitu fungsinya tempat terjadinya reaksi H2SO4 dan NaNO3 menjadi HNO3 dan NaHSO4. Lalu ada kondenser yang berfungsi untuk mengkondensasi hasil produk atas reaktor. Lalu ada menara distilasi untuk memurnikan produk asam nitrat sehingga diperoleh produk sesuai spesifikasi pasar. Lalu ada akumulator berfungsi untuk menampung distilat dari kondensor. Lalu ada reboiler parsial untuk menguapkan sebagian hasil bawah menara distilasi. Lalu ada bak penampung niter keg untuk menyimpan dan mendinginkan produk niter keg. Lalu ada crusher untuk mengecilkan ukuran padatan niter keg. Lalu ada conveyor untuk memindahkan niter keg, elevator mengangkat bahan baku produk, dan yang terakhir ada pompa untuk mengalirkan aliran. Lalu ini ada harga peralatan proses pada tahun 2023 yang bisa dilihat di tabel berikut dengan total harga alat proses mencapai $3.437.909,34. Lalu ini ada harga alat utilitas pada tahun 2023 yang juga bisa dilihat pada tabel berikut dengan total harga alat mencapai $1.180.509,32. Baik, selanjutnya ini ada perhitungan upscale kapasitas pabrik, di mana dengan rumus CA per CB sama dengan A besar A per A besar B, N. Dalam bentuk subscript A itu untuk merujuk pada peralatan dengan atribut yang diperlukan, dan B peralatan dengan atribut dasar, atau bisa dapat dibilang yang A itu produk sebelum dan B yang sesudah. A yang sudah dan B yang sebelum. Dengan A sama dengan 2 karena pabrik akan di upscale 100%. Jadi 2 kali lipat, dan AB itu pabrik awal jadi 1. Dan N-nya itu kita memakai N rata-rata yaitu 0,6. Dengan memasukkan rumus di atas maka CA setiap alat didapat, atau CA itu harga setelah di upscale. Lanjut. Baik, berikut ada beberapa alat. Salah satu contohnya adalah tangki asam sulfat
yaitu CB atau harga sebelum di upscale adalah $544.973. Maka setelah di upscale menjadi $826.025. Dan perhitungan tersebut berlaku untuk alat-alat setelahnya, ada tangki asam nitrat, ada niter cake, silosodium nitrat, dan lain-lain. Bisa dilanjut. Dan ini berikutnya adalah nilai CEPCI atau perhitungan dalam waktu ya. Total sebelumnya di mana yang sudah di upscale 100% akan ditaksir pada tahun 2027 itu berapa harganya. Akan sebelumnya 2023 kita taksir di 2027 berapa harganya dengan cara membuat persamaan linear, di mana dapat dilihat nilai I1 atau ini indeks pada tahun 2023 itu 695,128 dan tahun 2027 745,632. Nah, ini kita buat persamaan garisnya ya, seperti yang sudah ditampilkan di atas, maka akan menimbulkan persamaan garis sebagai berikut. Y sama dengan 12,616X dikurang 24827. Nah, di sini kita bisa mendapatkan harga saat 2027 menggunakan persamaan berikut ya, di mana kita memasukkan X-nya ini adalah harga di tahun 2023, maka akan didapat Y atau harga di tahun 2027. Lanjut. Ya, kemudian untuk estimasi harga alat proses berdasarkan CEPCI, yaitu di sini kita membandingkan dengan yang C1 dengan C2, yaitu C1 di harga tahun 2023 dan C2 yaitu di harga perkiraan untuk di tahun 2027. Di sini ada berbagai macam tangki, yaitu ada tangki asam sulfat, asam nitrat, kemudian ada bak liter cake, sodium nitrat, dan kemudian ada reaktor, kondensor, menara distilasi, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat di PPT kami. Ya, kemudian lanjut. Nah, di sini kami ada estimasi harga alat utilitas berdasarkan CEPCI kami, yaitu di sini terdapat bak pengendap awal, bak koordinasi, bak tangki tawas, tangki kapur, tangki petrokeloid, vokulator, dan lain-lain. Dan pompa di situ sudah terdapat sama seperti yang sebelumnya, yaitu C1 pada harga 2023 dan C2 pada harga 2027 kelak nanti. Ya, lanjut. Ya, di sini ada total harga alat pada tahun 2027. Di sini seperti yang tadi ada di PPT, ada di halaman sebelumnya, ada terdapat tangki, bak, silo, kondensor, menara distilasi, pompa, dan lain-lain. Dia itu bisa ditotalkan dengan mencapai sebesar 6.985.841,78 sen dolar Amerika. Kemudian untuk total dari harga utilitas alat tadi itu sudah mencapai sekitar 2.530,33 sen dolar Amerika. Ya. Kemudian masuk ke perhitungan capital investment. Jadi di capital investment ada direct cost, indirect cost, fixed capital investment, working capital investment, dan total capital investment. Jadi untuk direct cost itu harga pembelian alatnya itu jumlah dari total harga alat proses dan total harga alat utilitas, yaitu sebesar 9.386.372 US dollar. Nah, untuk instrumentasi itu kami mengambil 10% dari harga pembelian alat.
Karena pabrik dengan resiko tinggi itu membutuhkan sistem kontrol yang canggih untuk memastikan keamanan proses. Dan rentang persentasenya itu untuk instrumentasi itu 6-30%. Jadi 10% dari harga pembelian alat yaitu 938.637 US dollar. Lalu untuk isolasi itu rentangnya 8-9% dari harga pembelian alat. Nah, sistem perpipaan dan peralatan itu perlu isolasi termal dan kimia untuk efisiensi energi dan keselamatan. Maka kami mengambil 8%-nya dari harga pembelian alat, yaitu 750.910 US dollar. Lalu untuk perpipaan itu rentangnya itu 10-80% dari harga pembelian alat. Nah, sistem perpipaan untuk asam nitrat ini kami mengambil 50% dari pembelian alat karena sistem perpipaan untuk asam nitrat ini membutuhkan material tahan korosi tinggi seperti PTFE line pipes atau titanium yang harganya itu mahal. Sehingga 50% dari harga pembelian alat adalah 4.693.186 US dollar. Untuk listrikan kita ngambil rentangnya itu 8-20% dari harga pembelian alat. Kami mengambil 10% dari pengadaan alat karena pabrik asam nitrat itu menggunakan banyak motor listrik dan sistem kontrol yang otomatis sehingga konsumsi dayanya itu relatif moderat sehingga kami mengambil 10% dari harga pembelian alat. Lalu untuk harga FOB itu transportasi pembelian alat itu ada ongkos angkutan kapal laut. Nah, karena Gresik ini lokasinya dekat dengan pelabuhan sehingga biaya angkut masih dalam kisaran menengah. Jadi untuk ongkos angkutan kapal laut itu rentangnya 5-15% dari harga FOB yaitu sebesar 1.670.774 dolar. Kemudian harga CE dan INF itu ada asuransi. Asuransi itu bisa 0,4-1% dari harga CNF itu bisa 0,4-1% dari harga CNF. Kami ngambil 0,5% karena industri kimia itu memiliki risiko yang tinggi, jadi biaya asuransinya harus diperhitungkan. Kemudian untuk biaya angkutan barang ke plant site itu rentangnya itu 10-20% dari harga CIF. Nah, karena Gresik itu memiliki akses transportasi yang baik, tapi peralatannya besar sehingga membutuhkan anggaran transportasi yang khusus, maka kami ngambil persentase sebesar 15% dari harga CIF. Untuk pemasangan alat itu rentangnya 35-45% dari harga pembelian alat. Dan kami mengambil 40% pengadaan alat. Karena peralatan kompleks itu seperti reaktor dan HE butuh tenaga kerja spesialis untuk pemasangan. Lalu untuk bangunan pabrik kami mengambil 30% dari rentang 10-70% dari pembelian alat. Karena struktur bangunan harus dirancang untuk menahan bahan kimia korosif dan sistem ventilasi serta drainase yang baik. Lalu service facilities dan yard improvement itu 40-50% dari pembelian alat. Kami mengambil 45% dari pengadaan alat karena itu sudah termasuk sistem pendinginnya, penyimpanan bahan baku dan produk serta sistem pengolahan limbah. Untuk tanah itu kami itu rentangnya 4-5% dari harga pembelian alat. Kami mengambil 5% karena harga tanah di Gresik itu relatif lebih rendah dibandingkan daerah industri lainnya seperti Cilegon, Cikarang, dan Karawang. Lalu untuk direct cost itu total dari poin 1 hingga poin 15. Untuk indirect cost itu ada engineering and supervision itu rentangnya 5-15% dari direct cost. Kami mengambil 10% karena proyek ini membutuhkan tim insinyur ahli dalam perancangan proses dan keselamatan kerja. Lalu untuk ongkos kontraktor itu rentangnya 7-20%. Kami mengambil 12% dari direct cost karena kontraktor diperlukan untuk konstruksi pabrik, terutama untuk pekerjaan sipil dan pemasangan peralatan. Lalu untuk biaya tak terduga itu rentangnya 5-15% dari fixed capital investment. Kami mengambil 10% dari fixed capital investment dan fixed capital investmentnya adalah 19.024.148 dolar US dollar. Kemudian working capital investment itu adalah 10-20% dari total capital investment, di mana total capital investmentnya itu adalah 15% dari working capital investment. Lalu total capital investment adalah jumlah dari keseluruhan
biaya tersebut. Next. Lalu kita masuk ke cost of manufacturing, biaya untuk manufaktur. Yang pertama itu dari data yang kami dapatkan itu biaya bahan baku itu sebesar 305 juta 974.341 US dollar, dan pengolahan limbahnya sekian, utilitasnya sekian, lalu operating labor atau biaya buruhnya itu sekian. Nah, untuk supervisi langsung dan pengawas itu rentangnya 0,1 sampai 0,25 dari biaya buruh, namun kami mengambil 0,25 karena memang pabrik asam nitrat ini pabrik yang cukup penting dan berbahaya, jadi butuh supervisi langsung yang besar. Lalu untuk maintenance-nya itu rentang dari 0,02 sampai 0,1 dari fixed capital investment. Kami mengambil 0,06 fixed capital investment. Untuk pensuplai operasi itu rentangnya 0,1 sampai 0,2 dari maintenance dan perbaikan. Kami mengambil 0,1 dari maintenance perbaikan. Lalu biaya laboratorium itu rentangnya 0,1 sampai 0,2. Biaya buruh kami mengambilnya 0,1 biaya buruh karena butuh sedikit laboratorium. Lalu untuk paten dan royalti itu 0 sampai 0,0 dari cost of manufacture. Kami mengambil 0,01 cost of manufacture. Lalu total direct manufacturing cost itu total dari semuanya ditambahkan. Lalu yang kedua ada fixed manufacturing cost dan depresiasi yaitu 0,1 dari FCI. Pajak properti dan asuransi itu rentangnya 0,014 sampai 0,05 FCI. Kami mengambil paling besar 0,05 FCI karena sekali lagi pabrik ini itu berisiko tinggi sehingga kami butuh asuransi. Lalu untuk plan overhead cost itu rentangnya 0,5 sampai 0,7 dari total biaya buruh, supervisi langsung dan maintenance. Kami mengambil 0,6. Jadi total fixed manufacturing cost itu total dari semua fixed manufacturing cost ditambahkan. Untuk general expenses itu ada administrasi 0,15 dari biaya buruh, supervisi langsung dan maintenance. Kemudian untuk distribusi dan penjualan itu kita langsung dijual langsung sehingga tidak butuh banyak biaya distribusi, sehingga kami mengambil 0,1 dari cost of manufacture. Untuk maintenance pengembangan itu 0,05 dari cost of manufacture, sehingga total general manufacturing cost itu ditambahkan sehingga mendapatkan sekian. Untuk beberapa beberapa baris itu membutuhkan persentase dari cost of manufacture, sedangkan cost of manufacture belum didapatkan, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Cost of manufacture sama dengan berikut, yaitu biaya bahan material, biaya pengolahan limbah, biaya utilitas, ditambah 1,6875 biaya buruh, tambah 0,16 com, tambah 0,261 fixed capital investment. Lalu 0,16 com-nya itu pindah ke ruas kiri, sehingga 0,84 com sama dengan 41.634.616 US dollar. Lalu didapatkan com-nya itu sebesar 49.565.19 US dollar. Dan untuk harga-harga tiap poinnya seperti bahan baku, pengolahan limbah dan lain-lain bisa dilihat di tabel pada PowerPoint kami. Next. Nah, jadi kesimpulannya adalah harga total seluruh alat ketika di upscale sebesar 2 kali lipat 100% pada tahun 2023 dan 2007 adalah, jadi pada tahun 2023 itu ketika di upscale 2 kali lipat sebesar 4.618.418,66 US dollar, dan ketika di tahun 2027 itu 9.386.372,11 US dollar. Lalu untuk total capital investment-nya itu 22.381.351 US dollar, dan total cost of manufacturing-nya itu 49.565.019,32 US dollar, dan pabrik ini didirikan di Gresik, Jawa Timur. Next. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam.